Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berbagi salah satu pelajaran ketika saya berada di pondok pesantren. Nama pelajaran ini dikenal dengan pelajaran mahfuzot, yakni kata mutiara yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Pelajaran ini ditempuh selama 6 tahun, dimulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, atau setara dengan kelas 7 sampai kelas 12. Namun dari pelajaran ini, kita harus tahu bahwa pelajaran yang kita terima tidak harus dihafal saja, tetapi harus juga diamalkan. Pada tahun 2012, ada sebuah film berjudul Negeri 5 Menara, dan film ini berlatar belakang di pondok pesantren. Dari film tersebut, ada salah satu mahfuzot yang diterapkan di film ini, yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Dari film tersebut, saya akan menambahkan beberapa mahfuzot yang insya Allah berguna bagi Anda yang menonton video saya. Karena yang pertama tadi manjada wajada, yang kedua adalah mansobaro dhofiro, yang artinya barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Dalam kehidupan kita sering ditemukan dimanapun kita berada adalah budaya mengantri. Adapun ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, hal yang paling ditakutkan adalah ketika anaknya mendapati antrian. Tapi dari sini kita bisa mengenal beberapa karakter orang ketika sedang mengantri. Ada yang sabar sekali, ada yang tidak sabaran, ada yang pasrah. Maka dari itu bersabarlah, insya Allah Anda beruntung. Yang ketiga, wamal ladzatu illa ba'da ta'bi, yang artinya tidak ada sebuah kesuksesan sebelum dia mengalami kepayahan. Kesuksesan seseorang tidak semua dialami secara instan. Adapun mereka menghadapi sebuah rintangan, sebuah cobaan, dan sebuah permasalahan. Mungkin banyak orang yang menggunakan media seperti YouTube. Perlu kita lihat perjuangan para YouTuber di sini dan juga pekerja orang di luar sana. Mereka berusaha untuk mencapai kesuksesan itu, dan kesuksesan ini diraih dengan cara rintangan yang mereka lewati. Maka dari itu, kita harus tahu kesuksesan tidak dialami secara instan. Yang keempat, jarib wala takun arifan, yang artinya cobalah maka engkau akan tahu hasilnya. Kebanyakan orang pasti mempunyai sebuah cita-cita, tetapi rata-rata orang tidak ada yang mau mencoba. Ada juga orang yang ingin mencoba sebagai YouTuber, tetapi mereka tidak mau mencoba. Perlu kita ketahui, jika kita mencoba suatu hal yang ingin kita capai, pasti kita akan tahu hasilnya seperti apa. Maka dari itu, cobalah. Yang kelima, al-waktu asmanu minad dhahabi, yang artinya namanya waktu lebih berharga daripada emas. Perlu kita ketahui, namanya waktu tidak bisa mengembalikan semuanya, apalagi masa lalu. Jika kita sudah melewati momen-momen yang sekiranya penting, kita tidak bisa mengulang lagi, apalagi momen-momen yang bisa membuat bahagia. Maka dari itu kita harus menghargai namanya waktu. Ya, hargailah waktu. Waktu. Yang keenam, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, yang artinya ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kita pernah menemukan orang yang pelit terhadap hartanya, tetapi bagaimana jika kita menemukan orang yang pelit terhadap ilmunya? Apapun ilmu yang sudah kita terima dan juga gelar kuliah kita dapatkan, kita juga harus ingat bahwasanya ilmu yang kita dapatkan bisa untuk kita sebarkan atau kita amalkan kepada orang di sekitar kita. Yang ketujuh, salamatul insan fi hifdil lisan, yang artinya keselamatan orang terlihat dari cara berbicaranya. Terkadang kita tidak sadar apa yang kita omongkan itu bisa menyakiti hati seseorang. Terkadang namanya bercanda ada batasannya. Sampai-sampai orang yang kita anggap bercanda atau orang yang kita anggap serius, itu kita tidak bisa menyampaikan kata-kata yang mengganggu hatinya. Maka dari itu lebih baiknya kita menjaga lisan kita agar kita tidak menyakiti hati teman kita, orang di sekitar kita. Karena lisan ini hal yang sangat fatal, dan kita harus memahami lingkungan kita ketika kita berbicara kepada seseorang di sekitar kita. Yang kedelapan, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah,
yang artinya janganlah engkau menghina seseorang, bahwasanya orang tersebut mempunyai kelebihan. Di negara kita yang tercinta ini, banyak orang yang sudah mendapatkan prestasi dengan kekurangan yang dia punya. Tetapi kita jangan melihat kekurangannya secara fisik, secara akal, tapi kita harus melihat prestasi yang dia lakukan. Terkadang kita lebih melihat orang tersebut daripada kita melihat prestasi orang tersebut. Di sini kita harus tahu bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan umat manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu kita harus menghargai akan kelebihan dan kekurangan setiap orang di sekitar kita. Yang kesembilan, fakir qobla an ta'zima, yang artinya berpikirlah sebelum berbuat. Masih berhubungan dengan mafuzat sebelumnya, bahwasanya kita harus berpikir dulu ketika kita berbicara dengan seseorang, apalagi kita berbicara secara asal dan kita tidak memikirkan perasaan orang tersebut. Jangankan lisan, perbuatan kita pun juga harus kita pikirkan bagaimana dampaknya. Maka dari itu, sebelum kita berbuat, berpikirlah dahulu. Yang terakhir, khairu jalisi fiz zamani kitabun, yang artinya sebaik-baiknya teman adalah buku. Di tahun 2020 sekarang, orang lebih banyak belajar melalui sebuah smartphone, dan juga ada beberapa orang yang masih memanfaatkan bukunya untuk bisa belajar. Jadi dari dua media ini, kita bisa mendapatkan ilmu dimanapun kita berada. Perlu kita ingat, buku masih lebih menang daripada teknologi. Tapi ini menurut saya. Tapi perlu diingat bahwasanya kita berawal dari pendidikan dasar, kita sudah dikenalkan namanya buku. Jadi kita harus menghargai sebuah buku. Buku kita rusak, kita tidak sengaja merusak ilmu tersebut. Dan juga kita tidak menghargai ilmu tersebut. Karena teman kita sebenarnya adalah buku. Ini mah cuma buat telepon. Demikian 10 mahfuzat yang sudah saya sampaikan di video ini. Jika Anda menambahkan beberapa mahfuzat, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Faizal Alif, and the last SIU. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu di pondok ya, mahfuzat ini jadi yel-yel. Man jodoh, man sobarodo virus. Keren,